Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Zie Shala. Pernah nggak sih kalian nonton film fantasi atau baca buku dongeng dan terkagum-kagum sama makhluk-makhluk ajaib di dalamnya? Mulai dari naga yang bisa terbang dan menyemburkan api, sampai unicorn yang anggun. Tapi, tahu nggak kalau banyak dari makhluk-makhluk ini bukan cuma rekaan modern? Mereka adalah bagian dari mitologi dan legenda kuno dari berbagai belahan dunia, yang sudah diceritakan dari generasi ke generasi. Makhluk mitologis, makhluk legenda, atau makhluk fantasi adalah makhluk yang keberadaannya dituturkan dalam kisah-kisah mitologis, legenda maupun fabel. Makhluk tersebut juga terkait dengan folklore suatu suku. Makhluk mitologis pada umumnya bersifat fantastis, baik bentuk maupun kemampuannya. Karena kisahnya merupakan mitos, maka keberadaannya dipercayai oleh masyarakat penganut mitologi bersangkutan. Maka dari itu, orang yang tidak menganutnya dapat menyamakan makhluk mitologis sebagai makhluk imajiner atau makhluk khayalan. Beberapa kisah makhluk mitologis berkaitan dengan asal mula sesuatu. Beberapa kisah makhluk mitologis berkaitan dengan pandangan tentang kosmologi, contoh, sesa dalam mitologi Hindu dan fenomena alam, contoh, naga dalam mitologi Tiongkok. Ada pula kisah makhluk mitologis yang berkaitan dengan norma suatu masyarakat, contohnya legenda nama Hagi dari Akita, Jepang yang konon memburu anak nakal dan pemalas. Makhluk mitologis dapat berupa hewan fantastis, hewan campuran, bahkan makhluk hominoid berbentuk mirip manusia. Makhluk hominoid dalam mitos dan legenda memiliki kisah asal-usulnya masing-masing. Beberapa di antaranya memiliki versi yang berbeda-beda tetapi merujuk kepada satu hal yang sama. Dalam mitologi Nordik, para kurcaci dipercaya sebagai makhluk yang muncul dari darah raksasa Brimir dan tulang Beelin. Makhluk supernatural, misalnya peri, dipercaya sebagai entitas gaib dan merupakan makhluk khusus yang diciptakan berbeda dengan manusia maupun malaikat. Tetapi dalam versi lain menyatakan bahwa mereka adalah makhluk yang jahat atau demon. Beberapa makhluk mitologis merupakan hibrida, yaitu gabungan dari dua binatang atau lebih, atau manusia dengan sebagian anggota tubuhnya merupakan tubuh hewan tertentu. Sebagai contoh, Centaurus adalah gabungan antara manusia dengan kuda. Minotaurus adalah gabungan antara manusia dengan banteng. Putri Duyung merupakan gabungan antara wanita dengan ikan, dan hampir merupakan gabungan antara vampir dengan manusia. Penggambaran manusia dengan unsur-unsur hewani telah bermula sejak zaman Paleolitik dan dipercaya merupakan usaha agar manusia memperoleh kekuatan hewan yang diinginkan. Beberapa hibrida merupakan gabungan dari beberapa unsur-unsur sifat hewan yang ideal. Hibrida seperti Gwyphon setengah elang, setengah singa melambangkan kekuasaan atau kejayaan di langit burung elang dan di darat singa. Hibrida lainnya kemungkinan merupakan metafora perumpamaan yang terinspirasi dari suatu hal, misalnya mitos Himaira dengan gunung cemara di Lycia. Himaira digambarkan sebagai makhluk berbadan kambing, berekor ular, dan berkepala singa dalam beberapa versi berkepala kambing dan singa, dan menyemburkan api. Hal ini ada kemiripan dengan gunung Cemara yang merupakan gunung berapi, dengan singa di bagian puncak gunung tersebut, kambing merumput di tengah gunung, dan ada banyak ular di bawah gunung. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan seru keliling dunia untuk mengenal beberapa makhluk mitologi paling ikonik dan menakjubkan yang pernah ada. Siap untuk petualangan ini? Yuk, kita mulai. Kita mulai dari Eropa, tepatnya dari Yunani kuno. Siapa yang tidak kenal Gwyphon? Makhluk ini punya tubuh singa dan kepala serta sayap elang. Bayangin deh, gabungan dari raja daratan dan raja langit. Dalam mitologi Yunani, Gwyphon sering digambarkan sebagai penjaga harta karun yang sangat berharga. Mereka dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan kekuatan. Karena kekuatannya yang luar biasa, gambar Gwyphon sering dipakai sebagai lambang kerajaan atau keluarga bangsawan di Eropa pada abad pertengahan. Keren banget kan? Masih di Eropa, kita pindah ke utara, ke wilayah Skandinavia. Di sini ada kraken, monster laut raksasa yang melegenda. Kraken sering digambarkan sebagai cumi-cumi atau gurita super besar yang mampu menenggelamkan kapal hanya dengan tentakelnya.
Para pelaut Viking kuno sangat takut pada kraken. Mereka percaya kalau ada banyak ikan di satu area, itu tandanya kraken ada di bawah mereka, lagi makan, dan bisa menarik kapal mereka ke dasar laut kapan saja. Cerita tentang kraken ini bahkan menginspirasi banyak kisah monster laut modern yang kita lihat di film-film. Sekarang, ayo kita terbang ke Asia Timur, ke Tiongkok. Di sini kita akan bertemu dengan Long atau naga Cina. Berbeda dengan naga di Eropa yang sering digambarkan sebagai monster jahat, naga di Tiongkok justru dianggap sebagai simbol keberuntungan, kekuatan, dan kemakmuran. Naga Cina digambarkan sebagai makhluk serpentin panjang dengan cakar, kumis, dan kadang tanduk. Mereka dipercaya bisa mengendalikan air, hujan, dan cuaca. Itulah kenapa naga sangat dihormati dan sering muncul dalam festival-festival besar seperti Tahun Baru Imlek. Mereka bukan makhluk untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Dari Tiongkok, kita geser sedikit ke Jepang. Di sini ada kitsune, roh rubah yang sangat cerdas dan punya kemampuan sihir. Kitsune bisa punya banyak ekor, bahkan sampai 9. Semakin banyak ekornya, semakin tua, bijaksana, dan kuat kitsune tersebut. Mereka punya kemampuan untuk berubah wujud menjadi manusia, biasanya menjadi wanita cantik. Kitsune bisa jadi baik, bisa juga jadi penipu yang suka mengerjai manusia. Kisah tentang kitsune ini sangat populer di Jepang dan sering muncul di anime, manga, dan video game. Sekarang kita menyeberang ke benua Amerika, khususnya Amerika Latin. Di sini kita akan menemukan Quetzalcoatl. Namanya mungkin agak sulit diucapkan, tapi makhluk ini sangat penting dalam mitologi suku Aztec dan Maya. Quetzalcoatl adalah dewa ular berbulu. Dia adalah dewa angin, langit, dan pengetahuan. Berbeda dengan monster mengerikan, Quetzalcoatl justru dianggap sebagai dewa yang bijaksana dan baik hati. Dia dipercaya sebagai pencipta umat manusia dan pembawa ilmu pengetahuan seperti kalender dan pertanian kepada manusia. Sosoknya yang unik, gabungan ular dan burung, melambangkan hubungan antara bumi dan langit. Kita lanjut ke wilayah Afrika, tepatnya Mesir kuno. Di sini ada Sphinx, makhluk ikonik dengan tubuh singa dan kepala manusia. Sphinx paling terkenal tentu saja adalah Sphinx Agung Giza yang berdiri megah di dekat piramida. Dalam mitologi Mesir, Sphinx adalah penjaga kuil dan makam suci. Mereka adalah simbol kebijaksanaan dan kekuatan. Tapi dalam legenda Yunani, Sphinx digambarkan sedikit berbeda. Mereka suka memberikan teka-teki, dan siapapun yang tidak bisa menjawabnya akan celaka. Ingat teka-teki Sphinx yang terkenal itu? Makhluk apa yang berjalan dengan 4 kaki di pagi hari, 2 kaki di siang hari, dan 3 kaki di malam hari? Jawabannya adalah manusia. Sekarang kita pulang ke rumah, ke Indonesia. Kita juga punya banyak sekali makhluk mitologi yang gak kalah keren. Salah satu yang paling terkenal adalah Garuda. Garuda adalah burung raksasa mitologis yang menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Dalam cerita, Garuda digambarkan sebagai musuh bebuyutan para naga atau ular. Dia adalah simbol kebajikan, pengetahuan, kekuatan, dan keberanian. Saking hebatnya filosofi di balik Garuda, ia dijadikan sebagai lambang negara kita, Indonesia. Garuda Pancasila melambangkan bangsa yang besar dan negara yang kuat. Selain Garuda, ada juga Leak dari Bali. Leak adalah penyihir jahat dalam mitologi Bali. Di siang hari, mereka tampak seperti manusia biasa, tapi di malam hari mereka bisa berubah wujud menjadi berbagai bentuk menyeramkan seperti babi, kera, atau bahkan bola api. Leak sering dikaitkan dengan ilmu hitam dan dipercaya suka mencari organ tubuh manusia untuk ramuan sihirnya. Walaupun menyeramkan,
Kisah Leak adalah bagian penting dari budaya dan kepercayaan masyarakat Bali. Tarian Calon Arang yang menceritakan pertarungan melawan Leak adalah salah satu pertunjukan seni yang paling menarik di Bali. Dari naga yang bijaksana di Tiongkok, kraken raksasa di Skandinavia, hingga Garuda kebanggaan kita, setiap makhluk mitologi ini punya cerita dan makna tersendiri. Mereka bukan cuma monster atau hewan ajaib, tapi juga cerminan dari budaya, ketakutan, dan harapan masyarakat yang menciptakannya. Mereka mengajarkan kita tentang sejarah, nilai-nilai, dan cara pandang orang-orang dari berbagai belahan dunia. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya imajinasi manusia. Dari zaman kuno sampai sekarang, kita selalu terpesona dengan hal-hal yang misterius dan di luar nalar. Makhluk-makhluk mitologi ini akan terus hidup dalam cerita, buku, film, dan bahkan dalam lambang-lambang kebanggaan kita. Gimana? Serukan perjalanan kita hari ini. Makhluk mitologi mana yang jadi favorit kalian? Atau mungkin ada makhluk mitologi dari daerah kalian yang belum kita sebutkan? Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.